Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem kendali otomasi. Sistem kendali otomasi adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi otomasi untuk mengontrol proses atau operasi tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan keamanan dalam berbagai aplikasi industri. Komponen sistem kendali otomasi. Yang pertama, sensor. Sensor digunakan untuk mengukur variabel input seperti suhu, tekanan, kecepatan, dan parameter lain. Mereka mendeteksi perubahan dalam lingkungan atau proses yang sedang dikendalikan dan mengonversi informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diolah oleh controller. Yang kedua ada controller. Controller adalah otak dari sistem kendali otomasi. Mereka menganalisis data yang diterima dari sensor dan memprosesnya menggunakan algoritma kontrol tertentu. Setelah membandingkan data sensor dengan nilai referensi atau set point, controller menghasilkan instruksi kontrol yang diteruskan ke aktuator. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator bertanggung jawab untuk mengubah instruksi dari controller menjadi tindakan fisik. Contohnya termasuk motor atau mekanis lainnya yang merupakan pekerjaan fisik dalam proses atau sistem yang dikendali. Aktuator merespon instruksi kontrol dengan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan dalam sistem. Nah, yang keempat ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna memungkinkan interaksi manusia dengan sistem kendali otomasi. Kemudian ada keuntungan sistem kendali otomasi. Yang pertama, efisiensi. Sistem kendali otomasi mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manusia, menghemat waktu dan usaha manusia dalam menjalankan tugas-tugas yang berulang. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan produksi dalam berbagai aplikasi industri. Yang kedua ada akurasi. Sistem kendali otomasi menggunakan sensor dan controller yang presisi menghasilkan hasil yang konsisten. Dengan mengurangi kesalahan manusia, akurasi dalam proses produksi dan operasi ditingkatkan secara signifikan. Ketiga ada keamanan. Dengan mengotomasikan tugas-tugas berbahaya, sistem kendali otomasi mengurangi risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Tugas-tugas yang melibatkan risiko tinggi dapat diotomasikan, mengurangi potensi cedera atau kerugian lainnya. Yang keempat ada fleksibilitas. Sistem kendali otomasi ini dapat diatur ulang dan disesuaikan dengan berbagai tugas dan kondisi tanpa perubahan visi yang signifikan pada peralatan atau proses. Ini memberi fleksibilitas yang tinggi dalam mengadaptasi sistem untuk berbagai kebutuhan produksi dan operasional. Keuntungan-keuntungan ini membuat sistem kendali otomasi menjadi pilihan yang sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas, keamanan, dan ketepatan dalam industri modern. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem kendali otomasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam berbagai industri. Oke, lanjut ke materi open loop and closed loop control system. Nah, definisi sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur, memerintah, mengarahkan, atau mengatur perilaku, perangkat, atau sistem lainnya. Mereka dapat berupa sistem open loop dan closed loop. Nah, yang pertama ada sistem kontrol open loop. Sistem kontrol open loop adalah sistem di mana tindakan kontrol tidak bertanggung jawab pada umpan balik dari keluaran. Sistem ini beroperasi hanya berdasarkan masukan dan algoritma kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada sistem kontrol closed loop. Sistem kontrol ini adalah sistem yang dimana tindakan kontrol bergantung pada umpan balik dari keluaran. Sistem ini secara terus-menerus membandingkan keluaran dengan masukan referensi dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mempertahankan keluaran yang diinginkan. Kemudian mari kita perbandingan antara sistem open loop dan closed loop. Yang pertama ada umpan balik. Sistem open loop tidak ada umpan balik dari keluaran ke masukan. Sedangkan sistem closed loop menggunakan umpan balik dari keluaran untuk membandingkan dengan masukan referensi. Yang kedua ada akurasi. Sistem open loop kurang akurat karena tidak memperhitungkan perubahan atau gangguan dalam sistem. Sedangkan sistem closed loop lebih akurat karena penyesuaian terus-menerus berdasarkan umpan balik untuk mempertahankan kestabilan dan akurat keluaran. Yang ketiga ada stabilitas. Tindakan stabilitas tidak ada karena tidak ada koreksi terhadap perubahan dalam kondisi sistem. Sedangkan pada sistem closed loop lebih stabil karena dapat merespon perubahan dan mengoreksi keluaran sesuai kebutuhan.
Nah, yang keempat ada kecepatan respon. Dalam sistem open loop, respon cepat terhadap perubahan input karena tidak ada keterlambatan umpan balik. Sedangkan dalam sistem closed loop, respon yang cepat dan presisi terhadap perubahan dalam kondisi sistem karena penyesuaian terus-menerus berdasarkan umpan balik. Dan yang terakhir ada kompleksitas. Dalam sistem open loop, sederhana dan kurang kompleks karena tidak memerlukan sensor umpan balik. Sedangkan dalam sistem closed loop lebih kompleks karena memerlukan sensor dan perangkat umpan balik untuk membandingkan dan mengontrol keluaran. Nah, adapun contoh sistem open loop. Yang pertama, mesin cuci otomatis dengan masukkan air manual. Kemudian ada pemanggangan roti dengan peraturan timer. Kemudian ada kipas listrik yang pengaturan kecepatan tetap. Dan adapun contoh sistem closed loop adalah yang pertama, sistem pemanas yang dikontrol oleh termostat. Kemudian ada sistem kontrol kecepatan dalam mobil dan pengontrol level air otomatis. Nah, kita telah mempelajari perbedaan antara sistem kontrol open loop dan closed loop. Sistem open loop tidak menggunakan umpan balik dan beroperasi berdasarkan instruksi input saja, sementara sistem closed loop menggunakan umpan balik dari keluaran untuk membuat penyesuaian dan pertahanan keluaran yang diinginkan. Meskipun sistem closed loop lebih kompleks dan memerlukan investasi tambahan dalam sensor dan mekanisme umpan balik, keakuratannya, kestabilan, dan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan kontrol yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan sistem kontrol harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan dapat diandalkan. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu PID controller. Nah, PID adalah kependekan dari Proportional Integral Derivative. PID controller merupakan jenis kontrol sistem umpan balik yang umum digunakan dalam dunia industri dan rekayasa. Controller ini dirancang untuk mengontrol proses-proses secara otomasi dengan memanfaatkan informasi umpan balik dari sistem yang dikendali. Nah, adapun komponen dari PID controller yang pertama, proporsional atau P. Proporsional berarti reaksi kontrol sebanding dengan kesalahan saat ini. Artinya jika kesalahan besar, respon kontrolnya juga besar. Ini membantu sistem merespon cepat terhadap kesalahan. Yang kedua ada integral. Integral berfokus pada akumulasi kesalahan masa lalu. Ia mengintegrasikan kesalahan sepanjang waktu dan membantu menghilangkan kesalahan stabil yang mungkin ada dalam sistem. Dan yang ketiga ada diferensial. Diferensial memprediksi kesalahan di masa depan berdasarkan laju perubahannya. Ini membantu sistem menghindari offshot atau osilasi dengan membuat respon kontrol lebih halus. Nah, kemudian bagaimana kontrol PID bekerja? Controller PID bekerja dengan cara mengukur perbedaan antara nilai set point, nilai yang diinginkan, dan nilai aktual dari suatu variabel proses, lalu menggunakan perhitungan proporsional, integral, dan derivatif untuk menghasilkan sinyal kendali yang digunakan untuk mengontrol sistem. Nah, ada rincian dari kerja PID controller. Yang pertama, mengukur variabel proses. Pertama-tama, controller mengukur variabel proses yang ingin dikontrol seperti suhu, tekanan, posisi, atau kecepatan. Yang kedua, perbandingan dengan set point. Controller membandingkan nilai aktual yang diukur dengan nilai set point atau nilai target. Perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual disebut dengan kesalahan atau error. Dan ketiga ada proportional action. Komponen proporsional atau P menghasilkan sinyal kendali sebanding dengan nilai kesalahan saat ini. Semakin besar nilai kesalahan, maka semakin besar pula sinyal kendali proporsional yang dihasilkan. Ini membantu sistem merespon dengan cepat terhadap kesalahan saat ini. Adapun rumus tindakan proporsional adalah P sama dengan KP dikali error, di mana P adalah tindakan proporsional dan KP adalah konstanta proporsional dan error adalah kesalahan. Kemudian yang keempat, integral action. Komponen integral I mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Ini membantu mengatasi kesalahan sistem yang terus-menerus atau kesalahan kecil yang terjadi dalam jangka waktu lama.
Adapun rumus tindakan integral adalah I sama dengan KI kali error kali integer error. Nah, di mana I adalah tindakan integral, KI adalah konstan integral, error adalah kesalahan. Dan error dt adalah integer kesalahan terhadap waktu. Nah, yang kelima ada derivative action. Komponen derivatif atau D menghasilkan sinyal kendali berdasarkan kecepatan perubahan kesalahan. Ini membantu mencegahkan offset atau lebih tembus dan osilasi sistem dengan meredam respon sistem terhadap perubahan tiba-tiba dalam kesalahan. Adapun rumus tindakan derivatif adalah D sama dengan KD kali D error bagi DT, di mana D adalah tindakan derivatif, KD adalah konstanta derivatif, D adalah error, bagi DT adalah turunan kesalahan terhadap waktu. Nah, kemudian kombinasi sinyal kendali. Sinyal kendali dari tindakan proporsional, integral, derivatif digabungkan untuk menghasilkan sinyal kendali akhir yang akan diterapkan pada sistem. Sinyal kendali akhir adalah P tambah I tambah D. Nah, kemudian ada yang ketujuh, proses kontrol. Sinyal kendali ini akhir digunakan untuk mengontrol aksi perangkat keras dalam sistem, seperti mengatur klip motor atau elemen pemanas sehingga variabel proses mendekati nilai set point. Yang ke-8 ada umpan balik terus-menerus. Proses ini berlanjut dengan mengukur ulang variabel proses, membandingkan dengan set point, menghitung sinyal kendali baru, dan mengontrol sistem untuk meminimalisir kesalahan. Dengan mengatur konstanta proporsional Kp, integral Ki, dan derivatif Kd dengan benar, controller PID dapat mengoptimalkan respon sistem, mencapai set point dengan cepat, dan mempertahankan stabilitas sistem tanpa menyebabkan osilasi berlebihan atau overshoot. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu PID tuning parameter. Nah, parameter PID tuning merupakan penyetelan dari PID. Ini adalah koefisien yang digunakan untuk mengatur perilaku pengontrolan PID. Dalam istilah yang paling sederhana, pengontrolan menghitung tindakan P, I, dan D dan mengalihkan setiap parameter dengan kesalahan E yang sama dengan SP atau PF dalam tindak langsung. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kemudian seluruh perhitungan parameter dijumlahkan sehingga menghasilkan variabel kontrol. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa saya akan menjelaskan tentang setiap parameter yang ada. Yang pertama ada penyetelan PID istilah proporsional. Istilah proporsional yang sering juga digunakan P konstan ini bisa disebut dengan proportional gain atau gain saja yang bukan merupakan satuan melainkan rasio. Parameter ini bisa juga disebut dengan proportional bet dan diukur dalam satuan persen. Parameternya bisa disebut Kp, gain, atau lainnya. Ini adalah parameter yang menentukan seberapa cepat sistem merespon. Nama yang digunakan berbeda-beda tergantung dengan prosedurnya. Ada untuk mengontrol yang menggunakan istilah penguatan, penyesuaian parameter, penyetelan yang lebih tinggi dapat menyebabkan loop yang lebih sensitif dan kurang stabil. Sebaliknya, pada pengontrolan dengan unit pita proporsional, penurunan parameter penyetelan ini akan mempengaruhi loop dengan cara yang sama. Nah, yang kedua ada penyetelan PID istilah integral. Istilah integral atau konstanta I yang sering disebut dengan reset juga dapat diungkapkan secara berbeda seperti berulang per detik, detik per ulangan, berulang per menit, menit per ulangan. Terlepas dari jenis pengukurannya, integral adalah jumlah seluruh nilai yang dilaporkan dari sinyal yang ditangkap sejak ada mulai menghitung hingga selesai menghitung, atau luas di bawah kurva yang diplot. Parameter ini bisa disebut KI, TI, atau lainnya. Parameter ini menentukan seberapa cepat error kondisi tuna dihilangkan. Nah, yang ketiga ada penyetelan PID istilah turunan.
satuan derivatif atau konstanta D, biasanya berupa detik atau menit. Tujuan dari konstanta derivatif adalah untuk memprediksi perubahan. Tindakan derivatif merupakan tindakan laju perubahan yang diukur dalam variabel proses. Nilai parameter ini pada dasarnya berarti seberapa jauh Anda ingin memprediksi laju perubahan di masa depan. Parameter ini dapat membantu menciptakan respon yang lebih cepat di loop yang Anda dan juga loop yang berperforma lebih baik. Namun karena istilah derivatif mengukur laju perubahan dalam variabel proses harus berupa sinyal yang sangat bersih, yang berarti tidak ada noise di dalam sinyal. Oleh karena itu, istilah derivatif jarang digunakan dalam pengendalian. Nah, kesimpulannya adalah saat menyetel pengontrol PID, parameter-parameter ini disesuaikan untuk mencapai respon sistem yang diinginkan. Proses penyetelan melibatkan eksperimen dengan nilai-nilai berbeda untuk KP, KI, dan KD untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan, respon, stabilitas, dan meminimalkan offset dalam sistem. Ini sering merupakan proses interaktif di mana kinerja mengontrol diuji dan parameter-parameter disesuaikan hingga perilaku yang diinginkan tercapai. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara memprogram loop PID dasar di control logics. Nah, yang pertama, kontrol PID sejauh ini merupakan algoritma kontrol umpan balik yang paling umum digunakan dalam industri saat ini. Jenis proses yang berbeda dan perilaku dinamis yang berbeda memerlukan tingkat aksi pengontrolan proporsional, integral, dan derivatif yang berbeda untuk mencapai stabilitas dan respon yang kuat. Yang kedua, istilah PID adalah singkatan dari proporsional, integral, derivatif, dan algoritma matematis. Lengkapnya dapat dipecahkan menjadi 3 bagian konstituen, yaitu suku P, suku I, dan suku D. Ada 2 cara berbeda untuk mengimplementasikan controller PID, controller logis di Studio 5000 ID. Yang pertama, menggunakan apa yang disebut persamaan bentuk dependen, dan yang kedua adalah persamaan bentuk independen. Rumus ini merupakan masing-masing P-term, I-term, dan D-term. Nah, pada gambar ini U sama dengan output pengontrol, E sama dengan kesalahan, KP sama dengan penguatan proporsional, KI sama dengan penguatan integral, KD sama dengan penguatan turunan, KC sama dengan penguatan pengontrol, dan T sama dengan waktu. Nah, lanjut ke kontrol proporsional bertindak langsung vs kontrol proporsional bertindak terbalik. Pengontrol bertindak langsung adalah pengontrol kerja langsung yang dimana ketika PV, variabel proses, variabel yang akan dikontrol, meningkat output yang sesuai yang dikontrol atau CV dalam pengontrol PID. Pengontrolan bertindak terbalik merupakan pengontrol kerja terbalik yang dimana saat PV, variabel proses, meningkat output yang sesuai dikontrol atau CV. Masalah dengan kontrol P only yaitu tidak ada cara untuk sepenuhnya menghilangkan kesalahan dalam sistem. Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi bila output ketika kesalahan sama dengan 0? Tepatnya ini akan dikalikan dengan nilai P gain, KP, dan output yang sesuai, UT, juga akan menjadi 0. Lebih jauh lagi, kita KP dapat di-setel untuk nilai penguatan yang tak terbatas. T tidak akan lebih baik daripada kontrol tipe on-off yang menghasilkan dalam tipe gigi gergaji yang khas. Oleh karena itu, kita harus mengatur penguatan di suatu tempat antara 0 dan tak terhingga agar algoritma ini berfungsi lebih baik daripada kontrol on-off. Nah, sebagai contoh, jika penguatan diatur terlalu tinggi, akan terjadi oscilasi saat PF menyatu pada nilai set point yang baru. Jika penguatan diatur terlalu rendah, respon proses akan stabil dalam kondisi mapan, tetapi lambat terhadap perubahan set point. Overshot dan undershot ini umumnya tidak diinginkan. Pengontrolan harus dapat merespon sedemikian rupa sehingga variabel proses dibuat sama dengan set point atau underscore yang substantif.
Tapi tentu saja untuk alasan yang baru saja dibahas, ini hampir tidak mungkin dilakukan hanya dengan kontrol proporsional saja. Kemudian tindakan pengontrol integral. Simbol integrasi memberitahu kita bahwa pengontrol akan mengkalkulasi beberapa produk kesalahan pada iteration kecil waktu. Oleh karena itu kita dapat menyederhanakan persamaan pengendali bentuk dependen P tambah I sebagai pengontrol PID control log secara harfiah mengalihkan kesalahan dengan waktu dan terus menjumlahkan semua produk tersebut untuk berkontribusi pada sinyal keluaran yang kemudian menggerakkan satu kontrol. Konstanta waktu integral adalah nilai yang ditetapkan oleh ahli teknologi